Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah kota suci bisa lahir dari gurun yang tandus banget? Nah, inilah kisahnya. Sebuah perjalanan iman yang benar-benar diuji, pengorbanan yang luar biasa, dan gimana satu keluarga kecil bisa jadi fondasi bagi miliaran orang. Yuk kita mulai? Coba bayangkan keputusasaan di suara Hajar. Sambil memeluk bayinya, Ismail, dia ngelihat suaminya Ibrahim jalan pergi gitu aja. Pertanyaannya itu kayak menggantung di udara gurun yang sepi. Kamu mau ninggalin kami di sini? Dan ya, di lembah inilah, di titik di mana harapan rasanya udah paling rendah, kisah luar biasa ini dimulai. Oke, supaya kita paham seberapa besar pengorbanan ini, kita harus tahu dulu konteksnya. Jadi, Ibrahim bawa keluarganya ke lembah Mekah ini bukan karena mau dia sendiri loh, tapi karena ini perintah langsung dari Tuhan. Dan waktu itu tempat ini benar-benar kosong, nggak ada orang, nggak ada tanaman, dan yang paling penting nggak ada air sama sekali. Ini benar-benar ujian iman yang paling murni. Nah, disinilah titik baliknya. Ketika Ibrahim bilang, iya, ini perintah Allah. Semua ketakutan Hajar itu langsung hilang. Digantikan sama kepercayaan yang, wow, luar biasa. Dia langsung sadar, oke, kalau ini kehendaknya, berarti kita nggak akan pernah benar-benar ditinggalkan. Dia tahu, pasti ada rencana yang jauh lebih besar di balik semuanya. Dan setelah meninggalkan keluarganya, Ibrahim tuh nggak langsung pergi gitu aja loh. Dia naik ke atas bukit, ngeliat ke arah mereka, dan di situ dia memanjatkan doa yang sangat kuat. Dia nggak cuma minta supaya mereka bisa bertahan hidup, tapi juga berdoa untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar, untuk keturunannya di tempat itu. Oke, sekarang ujian yang sesungguhnya baru dimulai buat Hajar dan Ismail. Persediaan mereka udah habis. Hidup mereka sekarang ya cuma bergantung pada keajaiban. Yuk, kita lihat gimana kegigihan itu bisa melahirkan harapan. Rasa putus asa mulai datang. Air udah benar-benar habis. Dan tangisan bayinya, Ismail, itu kayak nyayat hatinya. Tapi didorong oleh cinta seorang ibu, Hajar mulai berlari. Dia lari naik ke Bukit Safa. Matanya nyari-nyari ke cakrawala yang kosong. Nggak ada apa-apa. Terus dia lari lagi, nyebrangin lembah yang panas itu ke Bukit Marwa. Terus-terusan gitu, bolak-balik, totalnya 7 kali. Perjalanan yang didasari sama harapan yang makin tipis. Dan tindakan yang kelihatannya putus asa ini, yang didasari cinta seorang ibu ini, nggak pernah dilupakan. Perjuangannya itu diabadikan jadi ritual yang kita kenal sebagai sa'i. Sampai hari ini, jutaan jemaah haji melakukan hal yang sama, berjalan dan berlari kecil bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Ini jadi sebuah penghormatan abadi buat kegigihan dan imannya Hajar. Dan pas di saat harapan itu udah hampir padam, boom, keajaiban datang. Tiba-tiba seorang malaikat muncul, bawa pesan yang menenangkan, jangan takut. Tapi pesannya itu lebih dari sekedar jaminan loh. Malaikat itu juga bawa sebuah nubuat, sebuah ramalan, bahwa di tempat ini nanti Ismail dan ayahnya bakal membangun sebuah rumah suci untuk Allah. Setelah nenangin Hajar, malaikat itu menghentakkan kakinya ke tanah, dan air langsung memancar keluar. Itulah dia, sumur Zam-Zam. Nah, ini poin pentingnya ya. Zam-Zam itu bukan cuma mata air biasa. Zam-Zam itu adalah benih yang nantinya akan menumbuhkan kota Mekah. Jadi, keajaiban air ini nggak cuma nyelamatin Hajar dan Ismail aja. Tapi air ini juga jadi magnet yang narik kehidupan baru ke lembah yang tadinya mati itu. Nah, dari sinilah kita bakal lihat gimana sebuah komunitas mulai terbentuk. Jadi ceritanya gini, di tengah gurun, kalau ada burung-burung muter-muter di satu tempat, itu tandanya pasti ada air. Nah, sebuah kafilah dari suku Jurhum ngeliat tanda ini dan ngikutin arahnya. Dan bener aja, mereka nemuin Hajar dan sumur ajaib itu. Dengan bijaksana, Hajar ngebolehin mereka untuk tinggal di situ. Tapi ada satu syarat penting, hak atas air Zam-Zam tetap jadi miliknya. Inilah cikal bakal komunitas pertama yang nantinya jadi kota Mekah. Waktu terus berjalan. Bayi yang dulu hampir meninggal karena kehausan itu, sekarang udah tumbuh jadi pemuda yang hebat dan disegani. Ismail benar-benar menyatu dengan komunitas baru ini. Dia belajar bahasa mereka dan bahkan akhirnya menikah dan memulai keluarganya sendiri di sana. Bertahun-tahun kemudian, Ibrahim akhirnya balik lagi buat nengokin anaknya. Tapi kunjungannya kali ini bukan cuma sekedar reuni keluarga biasa. Ternyata kunjungan ini juga jadi sebuah ujian baru. Tapi kali ini buat nguji karakter orang-orang di sekitar Ismail. Jadi, Ibrahim ini datang ke rumah Ismail 2 kali, pas Ismail lagi nggak di rumah. Nah, setiap kali datang, dia ketemu sama istrinya Ismail dan nanya soal keadaan mereka. Istri yang pertama,
Wah, dia ngeluh terus soal hidup mereka yang susah dan miskin. Buat istri yang ini, Ibrahim ninggalin pesan misterius. Bilang ke suamimu, ganti ambang pintunya. Tapi istri yang kedua beda banget. Dia malah bersyukur sama apa yang mereka punya. Pesan Ibrahim buat dia juga beda. Bilang ke suamimu, pertahankan ambang pintunya. Dan begitu Ismail dengar pesan itu, dia langsung ngerti. Ambang pintu itu ternyata metafora untuk seorang istri. Pesan dari ayahnya itu adalah ujian kebijaksanaan dan karakter. Akhirnya, dia menceraikan istri pertamanya yang gak bersyukur dan mempertahankan istri keduanya yang penuh rasa syukur. Ini nunjukin kalau Ismail udah milih pasangan yang tepat, guys. Oke, setelah ujian iman, ujian kegigihan, dan ujian karakter, sekarang kita sampai di tujuan akhirnya. Ibrahim dan Ismail, bapak dan anak yang udah ngelewatin banyak banget cobaan, akhirnya disatukan kembali untuk sebuah misi suci, sebuah misi yang bakal mengubah sejarah. Kali ini, kedatangan Ibrahim gak lagi bawa pesan tersirat. Dia bawa perintah langsung dari Allah. Sebuah tugas yang sangat besar. Bangun sebuah rumah ibadah, pusat spiritual untuk semua manusia, tepat di lembah tempat Ismail tumbuh besar. Luar biasa ya, ayah dan anak yang dulu dipisahkan oleh sebuah perintah Tuhan, sekarang dipersatukan lagi oleh perintah yang sama. Ismail bagian yang ngumpulin dan bawa batu-batu, sementara Ibrahim, sang arsitek utamanya, dengan teliti menyusun fondasi dan dindingnya. Mereka kerja bareng, bahu-membahu. Ini jadi simbol keharmonisan dan ketaatan yang sempurna. Dan sambil mereka bekerja keras, mulut mereka nggak berhenti berdoa. Setiap batu yang mereka pasang itu diiringi dengan doa dan kerendahan hati. Jadi, mereka itu nggak cuma bangun sebuah gedung, tapi mereka juga mengisinya dengan spiritualitas dan pengabdian yang tulus. Dan hasilnya, warisan mereka abadi sampai sekarang. Bangunan yang mereka bangun bersama itu, yang kita kenal sebagai Ka'bah, jadi kiblat, jadi pusat arah ibadah buat lebih dari 1 miliar muslim di seluruh dunia. Sebuah monumen yang hidup, yang terus jadi saksi kisah iman dan kegigihan mereka. Jadi, coba deh kita renungin lagi, gimana bisa sebuah kisah yang berawal dari keputusasaan seorang ibu dan bayinya di tengah gurun, justru jadi cikal bakal lahirnya pusat spiritual bagi seluruh dunia? Ini bukti nyata ya, bahwa dari ujian yang paling berat sekalipun bisa lahir sebuah warisan yang paling abadi dan bisa menyatukan kita semua.